Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu bersemangat untuk terus berkarya dan mencari ilmu yang mudah-mudahan dan insya Allah akan selalu bermanfaat bagi teman-teman ke depan. Hanya sepertinya memang perjuangan begitu berat sehingga teman-teman harus mampu mengalahkan segala hambatan dan segala rintangan, baik berupa rasa malas ataupun karena ada aktivitas lain yang sifatnya menghalangi proses pembelajaran kita. Dan saya harus jujur bahwa kelas TTX sekarang itu memang tantangannya begitu berat ya. Dilihat dari sisi kelancaran menjalankan tugas pembelajaran di LMS pun dibandingkan dengan dua kelas lainnya, saya harus mengatakan bahwa memang paling rendah gitu. Karena masih atau banyak ada beberapa yang teman-teman mungkin karena terkait ataupun bentrok dengan kegiatan lain sehingga masih banyak yang tidak menyelesaikan proses atau pembelajaran seperti yang saya sampaikan harus dijalani di LMS. Saya hanya mengingatkan saja karena teman-teman punya persyaratan ataupun punya keharusan untuk tugas ataupun nanti ujian akhir itu harus memenuhi ada tingkat presensi tertentu yang rasanya sudah diketahui bersama. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman masih terus semangat dan terus mampu meningkatkan gairah belajarnya dan mau berlatih banyak karena mau tidak mau untuk mata kuliah probabilitas dan statistika kita tidak bisa begitu saja dan persiapan hanya 1 atau 2 jam sebelum ujian karena ada proses yang harus dijalani dan rasanya harus banyak latihan sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak dari teman-teman. Saya nggak tahu apakah yang sudah kita pelajari sebelumnya sudah mulai teman-teman pahami ataupun tekuni ya, dan kita akan lihat saja nanti di perjalanannya seperti apa. Dan hari ini kita akan belajar masih melanjutkan tentang variabel acak. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang ekspektasi, varian, dan momen. Nanti untuk pembelajaran mandirinya sedang saya persiapkan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ataupun akan bisa latihan dan bisa melakukan pembelajaran secara mandiri yang optimal. Sekali lagi, saya berharap mudah-mudahan bahwa statistika masih dianggap sesuatu hal yang mudah untuk teman-teman jalani, termasuk juga apalagi dengan ProbStat. Ya. Jadi sekali lagi tantangan dan perjuangan teman-teman untuk mempelajari dan memahaminya sangat diharapkan. Kalau kita kemarin juga sudah belajar tentang dadu dan kita sudah mendiskusikan pendefinisian variabel X, Y, Z, ya, di mana X adalah jumlah nilai kedua mata dadu. Jadi kalau saya punya mata dadu yang munculnya adalah 1 dan 1, maka untuk variabel acak X-nya akan bernilai 2. Apabila yang muncul adalah mata dadu 2 dan 1, maka X-nya akan berharga 3 dan seterusnya sampai ke mata dadu yang tertinggi yaitu 6 dan 6 dan akan menghasilkan nilai 12. Untuk Y-nya, ya, ini adalah kita definisikan sebagai nilai mata dadu terbesar. Jadi kita bandingkan antara dadu 1 dan dadu 2, mana mata dadu yang lebih besar nilainya atau mata dadunya yang keluar. Jadi kalau 1 dengan 1, nah, yang paling besar ya 1. Tapi kalau 1 dan 3 berarti yang paling besar adalah 3. Sampai nanti yang ke titik sampai yang ke-6 ya, atau titik sampai yang terakhir yaitu 6 dan 6. Sehingga mata dadu terbesarnya ada 6. Demikian juga dengan Z. Z kemarin saya definisikan sebagai selisih kedua mata dadu. Jadi kalau mata dadu 1 dan 1 yang keluar, maka selisihnya 0. Dan seterusnya.
Nah, teman-teman, seperti yang saya tekankan kemarin, bahwa catatan pentingnya adalah setiap kita melakukan atau menganalisis variabel acak yang kita definisikan untuk memastikan kemungkinan nilainya yang muncul, maka teman-teman tetap harus selalu berpikir dari ruang sampel yang berisi tentang seluruh kemungkinan nilai atau seluruh kemungkinan yang dapat muncul dari percobaan yang kita lakukan. Di minggu kemarin, saya meminta teman-teman untuk membuat distribusi peluang dari ketiga variabel acak ini. Oke, Rivo sudah bisa mengerjakannya? Iya Pak, Pak. Sudah mengerjakan distribusi peluang untuk ketiga variabel yang saya minta ini? Maaf Pak. Oke, kenapa kendalanya Pak? Maaf Pak, lupa Pak. Lupa, oke. Kalau lulus mau? Mau Pak. Jadi kalau saya lupa ngasih nilai gimana? Jangan Pak. Ada kesibukan lain? Minggu kemarin sih ada Pak Muslim. Oke ya, tolong catat teman-teman semua bahwa setiap minggu pasti ada proses ataupun ada di LMS yang harus teman-teman selesaikan dan tuntaskan. Dan itu berpengaruh kepada presensi atau kehadiran di Igracia. Tolong cek selalu, dan untuk yang sudah bolong 3 kali, mohon waspada dan mohon untuk untuk selalu berwaspada atau mawas diri ya, karena sekali lagi saya sampai saat ini tidak memasukkan kehadiran di Zoom ini sebagai presensi karena bisa lebih fatal ya, setiap yang saya panggil ternyata tidak ada meskipun orangnya ataupun Zoom-nya masuk kan. Di umumnya kalau kasus seperti itu saya akan mengkategorikan meskipun ada orangnya ataupun ada Zoom-nya, tetapi kalau dipanggil-panggil berapa kali tidak ada, akan saya kategorikan tidak ada. Nah, jadi kalau pembelajaran atau proses yang dijalani di LMS kan itu sangat diberikan kebebasan kepada teman-teman untuk menjalankannya sendiri sesuai dengan waktu dan kesempatannya. Ya, saya pikir kalau memang lupa, tolong saling mengingatkan dengan yang lain, meskipun ini dari beberapa kelas. Jadi, sekali lagi ya, tolong saling mengingatkan supaya tidak terjadi masalah di akhir nanti. Baik, sebentar. Fahmi? Iya Pak. Sudah selesai mengerjakan distribusi peluangnya? Mohon maaf, belum Pak. Karena kemarin waktu itu ada urusan di luar, jadi nggak lupa untuk ngerjain ini Pak. Seminggu ada urusan di luar terus? Nggak Pak, kemarin tuh jadi ada urusan aja, jadi mau ngapain kerjaan hari itu, jadi belum ini juga. Ya kan waktu kan tidak hanya sehari tapi kan seminggu kita ada ya. Mohon maaf, tolong diperhatikan. Mohon maaf Pak. Coba Bina. Ya Pak. Sudah selesai atau sempat mengerjakan distribusi peluang untuk kalau yang mengerjakan ini belum Pak, tapi kalau yang di layar ini belum Bina coba Pak. Tapi untuk video pembelajaran yang 3 sudah selesai kan? Video pembelajaran kemarin ya Pak, yang ada tabel distribusi. Ya, istilah-istilah distribusi peluang dan sebagainya. Baru sudah belajar selesai. sampai situ aja Pak. Saya tanya sekarang, syarat distribusi peluang apa? Bahwa suatu variabel acak memiliki suatu distribusi peluang, itu apa? Atau distribusi peluang terbagi berapa bagian? Ada 2 ya Pak ya, ada discrete dan 2 kontinu. Betul, oke. Syaratnya apa saja? Atau kalau yang ya gimana Pak? Syarat suatu fungsi atau suatu distribusi dikatakan sebagai sebuah distribusi peluang apa? Yang ini bukan sih Pak, yang kalau misalkan untuk yang discrete itu peluang X sama dengan X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Terus satu lagi apa? Kalau misalkan continue itu untuk peluang setiap kejadian yang discrete. Suara Bina masuk Bapak? Ya. Ya, jadi untuk syarat sebagai distribusi peluang itu ada 2. Ada peluang setiap kejadian sama jumlah peluang. Jumlah peluang seberapa? Jumlah peluang tuh kalau untuk yang discrete itu jumlah dari peluang X sama dengan 1. Kalau continue boleh nggak 1? Continue juga 1 Pak.
Tapi beda prinsipnya apa antara discrete dan continue? Kalau misalkan dari jumlah peluang itu, yang kontinu itu diintegralin, Pak. Sudah paham, sudah lancar soal integral. Sudah lulus kalkulusnya kan? Halo, Bina? Ya. Sudah lulus? Tidak rumit, mungkin bisa sih, Pak. Integral trigonometri, oke, sudah Kalkulus, lancar. Ya, integral untuk yang trigonometri lancar. Halo, ayo udah, oke. Mila Puspasari Saputra. Iya, Pak. Sempat mengerjakan distribusi peluang? Belum sih, Pak. Oke, kenapa? Karena masih mencoba memahami aja sih, Pak. Oke, dari sekian banyak, dari 23 teman-teman yang ada sekarang, siapa yang sudah mengerjakan? Ada atau belum semuanya? Ada yang sudah mengerjakan belum? Tidak ada satupun. Baik ya, jadi sekali lagi teman-teman tolong menjadi perhatian bersama, bukan masalah kecil menurut saya ya. Jadi karena kedisiplinan kita untuk latihan kita gitu ya, untuk mengerjakan itu harap ditingkatkan lagi. Nah, sebenarnya yang saya mintakan kemarin adalah teman-teman harus membuat seperti ini. Ya. Dan ini seperti yang tadi Bina sebutkan bahwa ketika kita diberikan sebuah distribusi dari nilai seluruh variabel acak beserta peluangnya, ketika untuk menentukan bahwa dia adalah distribusi peluang atau bukan, maka ada dua syarat paling tidak yang harus dijalankan atau dilakukan. Kalau untuk yang discrete, istilah yang dipergunakan adalah PMF atau Probability Match Function. Ditulisnya biasanya peluang X sama dengan X. Untuk yang continue, kita istilahkan sebagai PDF atau Probability Density Function. Fungsi yang menggambarkan sebagai distribusi peluang continue dituliskan dalam bentuk F kecil X atau F kecil dalam kurung X atau kita sebut biasanya Fx. Nah, kita akan bicara dulu masalah yang discrete. Jadi ini yang sebenarnya diminta untuk kemarin dibuat ataupun dikerjakan oleh teman-teman. Bahwa setiap kejadian ini peluangnya lebih besar sama dengan 0, betul ya, karena semuanya ada ataupun dari mulai paling kecil 1/36. Dan kalau teman-teman jumlahkan, maka seluruh peluang di sini adalah 1 atau 36/36. Juga untuk Y tadi adalah mana mata dadu yang lebih besar, apakah mata dadu dari dadu pertama atau mata dadu dari dadu kedua yang kita bandingkan, dan nanti kita akan lihat ya bahwa itulah yang akan yang akan menjadi objek kita ketika kita mendefinisikan Y sebagai mata dadu terbesar. Kemungkinan nilai dari Y itu dari 1 sampai 6. Dan kalau kita hitung peluangnya, juga akan muncul peluang yang distribusinya 1/36, 3/36, 5/36, 7/36, seterusnya sampai 11/36, dan jumlahnya adalah 36/36. Juga Z yang kita definisikan sebagai selisih dari kedua buah dadu. Ini distribusinya sama, semua 6/36. Kalau kita jumlahkan, nanti peluangnya juga sama dengan 1/36/36. Teman-teman, untuk mengetes atau menguji distribusi peluang untuk variabel acak discrete lebih mudah karena kita tinggal menjumlahkan saja atau mensomasikan seluruh peluang dari seluruh kemungkinan nilai yang ada untuk variabel acak. Nah, kalau kita perhatikan, jadi tabel ini kita sebut sebagai distribusi peluang. Tapi ada bentuk tabel lain yang bentuknya bisa kita nyatakan seperti ini. Chandra bisa dengar saya? Ya. Tabel yang paling kanan ini kita sebut sebagai apa? Kalau yang kedua dari kanan kan distribusi peluang, yaitu kemungkinan seluruh nilai dari variabel acak beserta peluang. Kalau yang paling kanan apa namanya? Chandra? Ya, Pak. Apa namanya? X kurang dari X sama dengan X. Apa namanya? So in this apa? Distribusi frekuensi ya, Pak. Tabel Distribusi frekuensi.
Oke, terima kasih. Tabel distribusi frekuensi. Shendi Setiawan. Ya Pak. Benar jawabannya, tabel distribusi frekuensi. Ya Pak. Gimana? Betul. Benar? Benar salah? Sudah Pak. Distribusi kumulatif Pak. Jadi apa istilahnya? Jawaban tadi benar salah dulu. Benar atau salah jawaban tadi dari Chandra? Betul, cuma kurang tabel distribusi, kurang kumulatifnya aja sih Pak. Beda dong. Tabel distribusi frekuensi beda dengan tabel distribusi kumulatif atau distribusi kumulatif. Tidak sama. Ya Pak. Jadi apa tepatnya namanya? Shendi. Ya Pak. Jadi nama tepatnya apa? Fungsi distribusi peluang kumulatif. Oke, penyebutannya ada yang menyebut sebagai distribusi peluang kumulatif atau fungsi distribusi. Saya nanya sekarang, apa bedanya dengan tabel distribusi peluangnya? Coba lihat ya, tabel yang paling kanan dan kedua dari kanan. Apa bedanya, Shendi? Yang di tabel keempat itu yang peluang itu 3/36, sedangkan yang kumulatif 6/16 Pak. Yang kumulatif 6/16. Ya, bedanya apa secara keseluruhan? Oh, secara keseluruhan. Nggak ada bedanya. Wina, Ayu Lestari. Wina. Yohana, Iya Pak. apa bedanya tabel yang paling kanan dengan tabel yang kedua dari kanan di layar kita? Atau apa bedanya antara distribusi peluang kumulatif dengan distribusi peluangnya? Yohana, Iya Pak. Kurang tahu Pak. kurang tahu. Aurelia, Dimas, Siva, Rumona Pasaribu. Bedanya kalau yang yang fungsi distribusi itu pakai interval. Pakai Interval, ada intervalnya. Misalkan kalau yang distribusi peluang, cuman kan yang di fungsi distribusi ada intervalnya. Misalkan yang 1/36 itu X lebih kecil dari 2. Oke, coba perhatikan Romana. Di distribusi peluang, di atas penulisannya, lihat peluangnya gimana penulisannya? X besar sama dengan X. Peluang, yang distribusi peluang dulu ya, yang kedua dari kanan. Peluang, Peluang X sama dengan 2. oke, jangan pakai angka dulu. Peluang X sama dengan X, betul? Betul. Nah, jadi kalau saya lihat di titik 5, berarti distribusi peluang atau peluang X sama dengan 5. Berapa tuh? 4/36. 4/36 itu menunjukkan apa? Peluang kejadian apa? Peluang kejadian X sama dengan X sama dengan 5. Saya perhatikan di tabel distribusi peluang kumulatif untuk X yang 5. Apa penulisan atau bagaimana penulisan secara umum peluang di distribusi kumulatif? peluang X lebih kecil sama dengan 5. Artinya apa? Berarti intervalnya antara 4 dan 5. Bahwa yang ditulis di peluang yang ditulis di X pada baris 5 itu tidak hanya X sama dengan 5 saja, betul? Tapi juga 4. terus Yang lebih kecil dari sama dengan 5. Ada ya, jadi juga mencakup nilai-nilai yang lebih kecil sama dengan 5. Sorry, salah saya nulisnya. Betul begitu kan? Betul. Oke, jadi ketika dituliskan peluang X sama dengan 5 atau F besar 5, maka itu tidak hanya merujuk kepada peluang di kotak ataupun di kejadian 5 saja, tetapi juga mencakup kejadian-kejadian yang ada di mana? 2, 3, 4. Oke, pokoknya yang lebih kecil dari 5. Makanya disebut sebagai kumulatif. Sekarang, boleh nggak kita menuliskan secara sembarang lambang-lambang atau penulisan notasinya? Ada beda nggak F X besar sama F kecil X? Rumana? Beda, Pak. Bedanya apa? Kalau F besar itu dia yang distribusi peluang kumulatif. Jadi Oke. Yang kalau kecil?
Kalau kecil itu yang distribusi peluang X Oke. Istilah untuk distribusi peluang diskrit apa kita sebut? PMF. PMF, probability match function. Kalau untuk yang continue Probability density function atau kita sebut PDF. PDF. Nah, kalau Romana melihat misalnya ada PX sama dengan X, berarti itu sudah dapat diduga bahwa itu variabel acak diskrit atau continue. Discrete. Diskrit. Kalau F kecil X berarti fungsi apa, diskrit atau continue? Continue. Continue, ya. Jadi penyimbolan ataupun penulisan juga harus teman-teman pastikan, harus teman-teman paham. Oke, sampai sini siapa yang mau bertanya? Ya, tolong ya teman-teman untuk mulai membuka diri dan membuka wawasan dan membuka kesadaran diri bahwa harus selalu latihan. Tidak ada istilah lupa lagi ya. Masa ada kewajiban lupa, ya udah berarti nilai akhir pun nanti bisa lupa. Bu Mona udah berapa kali bolong di Igrasias? 1 kali. 1 kali. Kenapa? Hari itu ada 1 video yang belum ditonton. Oke ya, jadi mulai sekarang tolong ingetin teman-teman supaya tidak lupa ya. Baik. Oke, silakan teman-teman, siapa yang bertanya? Pak. Ya. Kalau Apa yang Shandy? kumulatif itu yang di X tempatnya itu 6/16 atau 6/36 Pak? Oh ya, sorry, 6/36 nanti saya betulkan ya. Ya, Pak. Oke, makasih Shandy. Silakan, ada pertanyaan lain lagi? Jadi Shen, mulai sekarang alokasikan waktu misalnya ya sehari setengah jam atau seminggu 3 jam untuk menekuni prostat di samping mata kuliah lain tentunya. Shandy sudah punya waktu khusus sekarang untuk mempelajari ataupun menekuni statistik dan probabilitas? Atau kapan saja jika ada waktu? Bisa. Hah? Iya Pak. Oke. Tapi untuk mata kuliah lain ada jadwal-jadwal khusus? Biasanya di hari-hari matkul sih Pak. Matkul aja. Ya nanti sekali lagi betul ya, kita memang punya kegiatan aktivitas lain, punya hobi, punya interest lain. Tapi saya pikir di masa-masa seperti teman-teman sekarang harus sudah mampu membedakan ataupun memberikan prioritas pada mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa lebih kemudian. Setuju nggak, Sandy? Ya Pak. Oke, ya baik. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, terkait dengan pemastian variabel acak ini, jadi sekali lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Bina kalau tidak salah, bahwa pertama sekali kita harus pastikan apakah fungsi atau distribusi yang kita miliki itu merupakan fungsi peluang atau distribusi peluang atau tidak. Ya, sesuai dengan tipe ya, nanti kalau yang diskrit kita jumlah-jumlahkan sehingga diperoleh jumlah sama dengan 1, tapi kalau untuk continue berarti kita akan integralkan fungsi mereka itu. Nah, tujuannya adalah ketika kita sudah memastikan kita memiliki fungsi atau distribusi peluang, maka ketika kita akan menghitung nilai-nilai lain yang didasarkan kepada syarat bahwa fungsi tersebut harus merupakan distribusi peluang, itu bisa dilakukan. Baik, yang kedua tentang pengetosan koin. Siapa? Karena tadi juga kebanyakan saya tanya belum mengerjakan. Untuk pengetosan koin, siapa yang sudah mengerjakan tabiat-tabiatnya? Seperti contoh, kalau X ini kita definisikan sebagai jumlah gambar yang muncul. Ketika satu buah koin yang kita tos, maka kita akan memiliki distribusi ataupun tabiat distribusi peluang seperti apa? Okta Hifzia. Okta. Okta ada? Ya ada Pak. Kecil suaranya Okta. Iya Pak, ininya mic-nya bermasalah Pak. Oke. Kalau satu buah koin kita tos, maka kalau kita definisikan X sebagai jumlah gambar yang muncul, maka kemungkinan nilai X ada berapa buah? Ada 2. Ada 2. Berapa saja? Berapa Okta? Halo, Wina. Sudah selesai? Laptopnya udah nggak masalah lagi? Cek. Wina, ya.
Ceknya sudah kedengaran. Kalau kita tos dengan satu buah koin, maka kalau kita definisikan X sebagai jumlah munculnya gambar, Ada berapa satu. kemungkinan nilai X? Kalau gambar ada satu, angka juga ada satu, jadi jumlahnya ada dua. Dua. Jadi X-nya gimana? Kan X X. jumlah. Dua. Oh, satu. Satu. Jadi gimana? Satu Kemungkinannya per dua. Bukan, X kan kalau tadi gini, jumlah kalau di dadu kan ada X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampai X sama dengan 12. Nah, kalau X ini jumlah gambar yang muncul, X-nya berupa apa? Berupa angka kan? Jadi angka yang bisa muncul berapa? Satu. Ataupun bilangannya 1. Jadi X sama dengan berapa? X sama dengan satu. Atau Oke. 4, Pak. 4 kan koinnya cuma 1. Sana ya sekarang. Kalau kita tos, ada berapa kemungkinan titik sampah yang muncul di ruang sampah? Ada dua. Ada 2, yaitu Gambar dan angka. oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kita definisikan X sebagai jumlah gambar yang muncul. Ya. Oke. Kita lihat titik sampel yang pertama apa tadi? Gambar. Gambar. Kalau gambar yang muncul, maka jumlah gambar yang muncul berapa? Dua. Satu ya? Oke. Kita ngatas berapa koin? Satu. 1. Oke. Kemungkinan munculnya ada berapa? Satu. Oke. Kak, kemungkinan hasil dari pengetasannya ada berapa? Satu. 1. Kalau kita atas koin, kemungkinan hasil dari pengetasan itu ada berapa kemungkinan? Ada dua. Ada 2, apa saja? Gambar dan koin. Oke, gambar dan koin. Perhatikan, ingat ya, titik sampelnya ada 2 ya, gambar dan koin. Kemudian kita definisikan X sebagai jumlah gambar yang muncul. Ya, kalau yang muncul adalah gambar, maka jumlahnya berapa? Atau nilai X-nya berapa? Satu. 1. Oke. Kalau angka yang muncul, berapa nilai X-nya? Satu juga. Atau jadi 1, 0 dan 1 gitu, Pak. Atau satu Ketika dan muncul angka, ada gambarnya nggak? Oh, enggak ada. Berarti 0. Kalau tidak ada, berapa? 0. Berarti 0 dan 1. Iya, benar juga nulis gitu tadi. Kenapa itu jadi rumit? Deg-degan, Pak. Oke. Sekarang, peluangnya berapa? Peluang dari yang gambar. 1/2. Oke, setengah dan setengah. Apakah X yang kita sebut sebagai variabel acak jumlah gambar yang muncul dalam pengetasan satu koin ini merupakan distribusi peluang? Gimana, Pak? Ini ada X-nya 0, ada X-nya 1 kan? Iya. Peluang masing-masing untuk X sama 0 adalah setengah. Untuk peluang X sama 1 adalah setengah. Iya. Pertanyaan saya, apakah tabel ini ataupun distribusi ini merupakan distribusi peluang? Iya. Kenapa? Karena X besar sama dengan X kecil. Satu, syaratnya apa tadi untuk menjadi distribusi peluang? Syarat untuk nilainya sama, X sama. Bukan sama. Bukan. Satu, nilai setiap kejadian itu lebih besar sama dengan 0. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang negatif. Yang kedua, jumlah seluruh kemungkinan atau seluruh peluang dari kemungkinan yang ada adalah 1. Sekarang, peluang masing-masing lebih besar sama 0, tidak? Ada satu yang enggak. Mana? 0. Oh, peluangnya. Iya. Sama dengan 1. Apakah jumlah semua peluangnya adalah 1? Iya. Oke, sekarang kalau 2 koin bagaimana? Kalau 2 koin, X-nya berapa saja nilainya? X-nya 0, 1, 2. 2. Ada berapa kemungkinan? Ada 2. Ada 4 kemungkinan. Guys, tadi udah disebutkan. X-nya berapa harganya? Oh iya, X-nya. Ada yang bisa bantu? Fahmi? Iya, Pak. Kalau yang dipergunakan 2 buah koin, X-nya adalah kita definisikan sebagai jumlah gambar yang muncul. Dalam percobaan ini, kemungkinan nilai X-nya ada berapa? 2. Nilai X ada 3, Pak. 0, 1, 3. 0, masing-masing peluangnya berapa? Masing-masing peluangnya ada 1. Masing-masing peluangnya 1. 1. Untuk X sama 0 berapa peluangnya? 1. 1. Berarti yang lain 0 dong. Gimana? 2 koin. Ketika X-nya 0, berarti kedua koin tersebut munculnya apa? Angka sama angka.
angka sama angka. Kejadian kemungkinan angka dan angka itu satu atau dua kejadian? Dua kejadian. Satu kejadian. Dari berapa semua titik sampel di percobaan ini? Semua titik sampelnya ada 4, Pak. Benar, 4. Terus angka-angka berapa kejadian? Angka-angka ada 1. Dari berapa kejadian? 1/4. Maka berapa peluangnya? Peluang gambar itu ada Satu gambar. 1, Pak. Peluang angkanya, Pak. Iya, peluang angka-angka tadi udah disebutin, satu kemungkinan dari 4 kemungkinan yang ada. Jadi peluangnya berapa? Peluangnya 1. Oke, Gambar 3/4. berapa Wen? Kalau gambar 3/4. Oh iya, 3/4. Maaf, Pak. Kamu tiga gimana jadi ngaco gini ya? Sebentar. Oh, itu. Dua koin kita tos. Berapa titik sampel yang mungkin? Tadi jawabannya sudah benar. Fahmi, berapa? Ada berapa kemungkinan? Maaf, Pak. Tadi agak putus-putus. Kita percobaan dengan 2 buah koin. Ya, kalau kita tos kedua buah koin tersebut, maka kemungkinan hasilnya ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan, Pak. 4, apa saja? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar-gambar. Pegang itu ya. 4. Nih, sekarang. Kalau kita definisikan, X adalah jumlah munculnya gambar. Yang pertama tadi apa? Angka-angka. Berapa jumlah gambarnya? 0. Makanya X-nya akan berharga berapa saja. Kalau kita cacah semua yang sebanyak 4 itu. Bisa 0, berarti kan? Bisa berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Koinnya 2, masa jadi 3 muncul gambarnya gimana? 012 bukan? 012. Pertanyaan. Nggak mungkin 3 kan? Betul nggak? Masa koin yang ditasnya cuma 2, masa muncul gambarnya 3? Dari mana satu lagi? Oke, sekarang gini. Kejadian X sama 0 itu dihasilkan oleh kejadian yang mana tadi? Angka sama angka. Angka. Oke, saya nanya, ada kemungkinan lain nggak? Ada nggak? Angka gambar. Tidak ada, Pak. Tidak ada. X sama 0 hanya dihasilkan oleh kejadian angka dan angka. Berarti hanya berapa kejadian? 1 kejadian. 1 kejadian. Dari berapa titik sampel semuanya? Dari 4 titik sampel. Jadi peluangnya berapa X sama 0? X sama dengan 0 sama 1/4. Jangan lama-lama jawabnya. Jadi inilah distribusi peluang. Kenapa X sama dengan 1 itu peluangnya 2/4? Karena ada 2 kemungkinan. Ketika jumlah gambarnya 1 itu bisa dihasilkan oleh gambar angka atau angka gambar. Apakah distribusi ini yang kita miliki ini merupakan distribusi peluang? Fahmi? Distribusi peluang, Pak. Kenapa alasan? Karena distribusi 1. Peluang setiap kejadian berapa? Lebih besar sama 0 tidak? Oh iya, peluang kejadian. Jumlahnya 0. berapa? Ada semua kejadian ada 4 kejadian, Pak. Iya, berapa jumlah peluang semuanya? 4/4. 4/4 atau sama dengan 1. 1. Begitu jawabnya. Jadi kalau teman-teman nanti percobaannya dengan 3 koin, pasti dapat diduga atau dapat dipastikan bahwa nilai X-nya itu ada 4 kemungkinan. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Dengan peluang masing-masing 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Dan kalau kita jumlahkan menjadi 8/8. Nah ini seandainya nih, ini berapa koin berarti kalau ini percobaannya dengan koin? Berapa koin yang kita tes? Rama? Iya, Berapa koin nih yang tabel paling kanan itu percobaannya? Ada 5, Pak. Berapa? 5? Iya. Mana? Apakah mungkin kalau 5 koin menghasilkan jumlah gambarnya 6? 6, Pak. Sorry, Pak. 6 koin. Begitu. Ya, ingat ya bahwa kalau percobaan dengan sejenis koin seperti ini, maka kemungkinan kalau kita definisikan misalnya jumlah gambar yang muncul atau jumlah suatu kejadian yang muncul, pasti akan sebanyak maksimalnya itu akan sebanyak koin ataupun barang yang kita tos gitu. Tidak mungkin lebih. Ya, kalau koinnya 2 ya 2 lah X maksimal. Kalau koinnya 3 ya 3 maksimal. Ya. Kemudian ini distribusi peluangnya. 1/64, 6/64, 15/64.
Kalau kita atau teman-teman sudah mengerjakan sebelumnya, rasanya kita tidak usah panjang lebar mendiskusikan ini, karena teman-teman sudah paham dengan melakukan percobaan itu. Ya, nah, ini adalah untuk 6 buah poin. Nah, jadi sekali lagi teman-teman pastikan bahwa untuk memastikan bahwa sebuah fungsi atau sebuah distribusi itu merupakan distribusi peluang atau fungsi peluang, ya harus dipastikan kalau yang kontinu berarti harus diintegralkan fx dx-nya sama dengan 1. Kalau untuk distribusi peluang berarti silahkan jumlah-jumlahkan apakah jumlah dari peluang yang sama 1 atau tidak. Karena erat kaitannya untuk dasar kita melakukan analisis atau perhitungan selanjutnya, apa yang kita sebut sebagai ekspektasi. Perhatikan baik-baik rumus ekspektasi ini. Jadi ekspektasi ini disebut juga sebagai dituliskan dengan tulisan E dalam kurung X. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan tulisan E dalam kurung X, itu dibacanya adalah ekspektasi X. Istilah ini ada yang menyebutnya rata-rata, ada yang disebut sebagai mathematical expectation, dan seterusnya. Ini rumus pencarinya. Jadi ekspektasi X itu sama dengan, kalau untuk yang diskrit adalah sigma XI kali peluang X sama dengan XI. Kalau untuk yang kontinu, maka mencari ekspektasi X-nya adalah integral min hingga sampai plus hingga X kali Fx dx. Silakan teman-teman tulis rumusnya. Kalau kita lihat, ya sekali lagi, kalau ekspektasi X yang diskrit itu, rumusnya adalah X sigma XI kali peluang X sama dengan XI. Sedangkan kalau untuk untuk yang kontinu, maka untuk pencariannya menggunakan integral. Ada pertanyaan mengenai rumus? Ridwan, Taufik. Ya, Pak. XI itu apa berarti? XI itu adalah nilai dari variabel X itu sendiri. Peluang X sama dengan XI artinya apa? Ridwan. Sifa, ada Sifa. Sifaul Erdian. Iya, Pak. Kemana aja? Sudah ditulis rumus yang atas? Sudah. Oke, sekarang lihat Sifa. Contoh, ini distribusinya yang tadi kita buat. Karena kita sudah yakin apakah ini distribusi peluang? Sudah, Pak. Oke, sekarang kalau gitu tentukan nilai ekspektasi X-nya. Bagaimana caranya? Apakah ini diskrit atau kontinu? Sifa. Diskrit bukan, Pak? Jangan nanya lagi, saya nanya ke Sifa. Diskrit atau kontinu? Diskrit. Kenapa diskrit? Karena X-nya. Paling mudah, lihat, kalau X-nya berupa bilangan bulat atau dapat dihitung, itu diskrit. Ya, sudah lihat kan di video kan sudah saya jelaskan. Oke, sekarang bagaimana, rumus mana yang dipakai Sifa? Yang sigma XI kali peluang X sama dengan X. Oke, yang ini, betul? Ya, betul. Oke, jadi diuraikan sekarang, X itu ada berapa kemungkinan nilai? 3, Pak. 3. Berarti mana saja? Ada X1, ada X2, dan X3, gitu? Iya. X1 berapa? Yang peluang 0. Yang 1 per Oke, 4. 0 ya. Terus X2-nya berapa? Yang 1. 1. Oke, X3-nya berapa? Yang kedua, peluangnya 1. Oke, yang X-nya 2 ya. Berarti kita tuliskan 0 kali peluang X sama dengan 0. Begitu? Iya, Pak. Oke, terus 1 kali peluang X sama dengan 1. Dan 2 kali peluang X sama dengan 2. Berapa hasilnya, Sifa? Tolong hitung. Sebentar. Begitu dong, kalau kuliah, siapkan posisi dalam kondisi yang terbaik, siapkan kertas, siapkan alat tulis. Berapa hasilnya? Belum, Pak. Sama dengan 1, bukan, Pak? 1. Berarti ini uraiannya betul nggak? Oke. Berarti sekarang jadi 0 ditambah 2/4 ditambah 2/4, betul? Iya. Nah, ini adalah sama dengan 1. Perhatikan baik-baik teman-teman. Apakah distribusi peluang di tabel distribusi peluang ini simetris nggak, Sifa? Gimana, Pak? Lihat distribusi peluangnya. Peluang X sama dengan X. Apakah distribusinya simetris nggak? Oh, iya.
1, 1/4, 2/4, 1/4 ya. Sekarang lihat posisi X itu ada di mana? Ekspektasi X-nya ada di mana tuh? Nilai X itu ada berapa aja? Ada 0, 1, sama 2. 1 ada di mana? Ada di yang totalnya, Pak. 1 ada di mana? Bukan, 1X sama 1 ada di mana? Di pinggir atau di tengah? Oh, di pinggir. Lihat, 1 itu ada di antara 0 dan 2, betul nggak? Iya, di tengah. Dia di tengah-tengah. Oh, yang iya, Dia di tengah-tengah posisinya. Betul kan? iya. Perhatikan sekarang. Saya akan ngasih tahu triknya. Jadi kalau teman-teman atau Siva berhadapan dengan seperti ini, katakanlah ini 1, ekspektasi X itu nilainya tidak mungkin kurang dari nilai X yang paling kecil. Dan tidak mungkin lebih dari nilai X paling besar. Perhatikan yang ada di layar, yang tabel paling kanan. Kalau saya hitung, kemudian ekspektasi X-nya menghasilkan 4, benar nggak hitungan saya? Benar nggak, Siva? Saya bukan, Pak. Salah. Karena nggak mungkin, karena harusnya dia ada di antara 0 dan 1. Ya, sekali lagi, teman-teman kalau nanti menghitung ekspektasi X, kalau nilai X-nya 0, 1, 2, 3, pasti ada di antara 0 dan 3. Ya, tidak mungkin kurang dari 0, tidak mungkin lebih dari 3. Itu 1. Sekarang Siva, tanpa menghitung, ini berapa nilai ekspektasi X-nya? Siva, berapa sih? 1. Masa? Berarti kalau kayak gitu, di tengah-tengahnya gimana dong, Pak? Hitung dulu berapa? Hitung dulu berapa ekspektasi X-nya? Misbahul khair. Khairul rezikin. Ya Pak. Oke. Ini nilai ekspektasinya berapa tabel ini? Nilai ekspektasi. Ekspektasi X-nya. Belum ketemu Pak, tadi saya hitung Pak. Masa belum ketemu? Kamu akses dengan dua gadget ya? Iya Pak, satu Oke. dari PC, tapi yang PC ininya mati mic-nya Pak. Oke, baik. Nah, kalau begitu sekarang berapa ekspektasi X untuk tabel atau distribusi peluang ini? Bagaimana rumusnya tadi? Ekspektasi X? Ekspektasi X, sigma E sama dengan X sama dengan X1, XI. Ulang. Ekspektasi X sama dengan? Sigma X sama dengan Bukan sigma, X sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma XI kali peluang. X sama dengan XI, Oh, ya. begitu bacanya. Oke, Iya. sekarang ada berapa nilai XI di sini? ada 2. Ada 2. Berarti X1 berapa? X1 ada 1 Pak. X1-nya berapa? X yang pertama berapa? X yang pertama 0. X yang kedua? 1 Pak. Oke, 0 kali peluang X0 berapa? 0 kali peluang X0, 0 Pak. 0 kali, ya, Peluang X0 berapa? Peluang X0 dulu. setengah Pak. Setengah 1 kali per 2. 0, kali 0 berapa? 0. 0, 0, ditambah 1 kali peluang X sama 1. Berapa peluang X sama 1? Peluang X sama 1 setengah Pak. Setengah, berarti ekspektasi X-nya berapa? Setengah Pak. Setengah. X setengah itu ada di mana posisinya? Ada di X1 Pak. Ada di X. di X sama dengan antara 1. di antara 0 dan 1 kan? Ya. Dia ada di tengah-tengah. Perhatikan, apakah distribusi peluangnya simetris? Iyalah, katakan 1 dan 1 ya. Nah, kalau Ya, Pak. demikian berarti kan ekspektasi X-nya jatuh di mana? Di tengah-tengah kan? Oke, tadi ini Ya, sudah Pak. dihitung. Ini jatuh di mana tadi ekspektasinya? Ekspektasinya jatuh di Siva yang hitung tadi ada di mana? Di antara 0 dan 2 Pak. Tengah-tengah nggak? Ya Pak. Oke, sekarang. Nah, ini lihat perhatikan. Apakah distribusi peluangnya simetris? Simetris Pak. Simetris. Saya nanya sekarang, tanpa dihitung detail dulu, berapa ekspektasi X-nya menurut Misbah? Kalau menurut saya Dengan pola yang 2 tadi. harusnya di tengah-tengah Pak. Ya berapa? 3/8. 3 berapa itu peluangnya? Bukan, X-nya dong. X-nya berarti antara
1 dan X1 sama dan X2. Betul, berapa? 1,5. Begitu. Coba nanti buktikan. Benar nggak 1,5? Nah, jadi teman-teman, kalau distribusinya simetris ya Misbah ya, maka nilai ekspektasi X-nya itu akan selalu jatuh di deretan atau di range nilai X itu sendiri. Nah, jadi kalau ini tanpa dihitung berapa nih yang terakhir coba? Berapa Misbah? Ekspektasi X-nya. Simetris kan distribusinya? Simetris, Pak. Berapa jadinya? 3. Gitu, good. Begitu dong ya. Nah, itu sebagai kontrol kita, apakah perhitungan ekspektasi kita benar atau tidak. Oke, sekarang ini diperhatikan. Ini simetris nggak sebarannya? Misbah, simetris nggak? Simetris, Berapa Pak. ekspektasi X-nya? 7. 7, betul. Nanti tinggal uraikan saja bahwa itu ada 7. Kalau ini, nah ini yang paling yang di kanan. Bisa nggak kita tentukan? Seperti tadi. Bisa nggak? Kuncinya adalah, apakah distribusi peluangnya simetris atau tidak? Bisa, Pak. Ini simetris. Mana simetris? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Saya lihatnya yang paling kanan, Pak, maaf. Enggak, yang di kiri, yang di kiri. Ya, nggak simetris, Pak. Nggak simetris. Kalau yang kanan kan udah dijawab tadi sama Ya, Misbah ya. Nah, yang kanan tidak bisa kita tentukan karena apa? Karena sebaran peluangnya tidak simetris. Tapi kita bisa menduga bahwa kalau tengah-tengahnya berapa di tabel kiri itu? Misbah. Tengah-tengahnya di 3,5, Pak. 3,5. Lihat peluangnya. Makin lama, makin ke atas, makin Y semakin besar nggak peluangnya. Iya, Pak. Berarti dia akan bergeser ke nilai yang lebih besar. Entah di 4, entah di 5, atau mungkin di 6, tergantung nanti peluangnya. Nanti silakan buktikan oleh teman-teman. Ya. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman, dalam menghitung ekspektasi X itu, yang penting teman-teman pahami ini hitungannya. Ini rumusnya. Ya. Oke, sekarang nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh yang lain dalam video tambahan saya. Ya. Itu yang diperhatikan baik-baik. Ini udah barusan kita pelajari kan? Oke. Nah, sekarang kalau ini bagaimana Misbah? Discrete atau continue nih? Continue, Pak. Continue. Maka Ya, halo. apakah bisa kita sigmakan atau jumlahkan seperti tadi? Tidak, Pak. Tidak. Berarti nanti kalau ditanya satu, kalau ada fungsi seperti ini harus dipastikan dulu bahwa fungsi itu PDF. Kenapa kita harus cari nilai C terlebih dahulu? Karena untuk membuktikan atau untuk memastikan bahwa memang fx ini atau cx kuadrat ini adalah PDF. Sehingga kita harus menentukan C yang sesuai. Oke, kalau sudah bahwa dia PDF, maka kita hitung nilai ekspektasi X-nya. Apa syarat bahwa sebuah fungsi itu PDF, Misbah? Lupa, Pak. Belum baca, Pak. Siapa yang tahu? Syarat sebuah fungsi itu adalah PDF. Apa? Aurelia, Tirta, Muhammad Riza. Ya, Pak. Oke, Za. Sudah melakukan proses pembelajaran mandiri di LMS kan? Iya, Pak. Cara membuktikan bahwa sebuah fungsi PDF, caranya gimana? Integral fx dari min hingga sampai ta hingga sama dengan 1 bukan, Pak? Ada yang ketinggalan, nyebutnya barusan apa? Oh iya, ada x ya, Pak. Ini nggak mungkin selesai kalau nggak ada dx. Jadi kita harus pastikan bahwa integral fx dx-nya dari min hingga sampai ta itu sama dengan 1. Oke, jadi nomor A ini bisa kita kerjakan bagaimana caranya? Berarti kita harus tentukan C kan? Oh iya, betul nggak? Iya. Sehingga membuat fungsi itu kalau diintegralkan sama dengan 1, betul nggak? Betul, Pak. Oke, ini berarti kan? Ini akan kita integralkan. Iya. Oke, sekarang lihat fungsi tadi. Fungsi tadi gimana, Za? Ya, x kuadrat, Pak, tadi. Oke, x kuadrat ya. Ini kan fungsinya? Iya. Oke, kalau begitu sekarang bagaimana diuraikannya? Integral dari min hingga sampai ta dari min hingga sampai min 1. Kenapa harus dibagi begini? Karena fx sebenarnya punya 3 interval, betul nggak? Oh iya. Yang ada fungsinya antara minus 1 sampai plus 1. Iya, Pak. Dengan kata lain dari minus 1 ke kiri ada berapa nilainya? Min hingga Ya, berapa harga fungsinya? 0. 0. Dari plus 1 ke kanan?
0 juga. 0 juga. Makanya kita bagi 3 seperti ini. Benar? Betul, Pak. Oke, selanjutnya gimana? Diintegralkan, Pak. Iya, terus gimana dulu selesaikannya? 0 ditambah. Begini? Iya, iya, Pak. Oke, terus? Terus, Berarti tinggal ini kan? Iya. Oke. Sebenarnya bisa saja kita sederhanakan dulu. Apakah ada yang bisa dikeluarkan? C, Pak. Konsen. C-nya berarti C kali integral min 1 plus sampai plus 1 X kuadrat dx, betul? Betul, Pak. Oke, kalau diintegralkan X kuadratnya di berapa? 1/3 X pangkat 3. Jadi begini kan sebenarnya? Iya, Pak. Oke, terus kalau disubstitusikan jadi berapa? 1/3 di, Begini? Iya. Oke, terus? 1/3 C dikali Ah, 1 ditambah 1, Pak. 1 tambah 1. Kenapa 1 tambah 1 jadinya? 1 dikurangi min 1. Berarti kan gini dulu. Oh iya, iya gitu dipangkatin dulu. Jadi hasil akhirnya berapa? 2/3 C. 2/3 C. Begini. Iya, Pak. Jadi C-nya berapa kalau gitu? C-nya 3/2, Pak. Oke, karena 2/3 C harus sama dengan 1, gitu kan? Iya, Pak. Oke, jadi C sama dengan 3/2. Jadi sekarang fx kita jadi berapa? 3/2 X kuadrat. Ini? Iya. Oke, udah selesai. Berarti kita bisa menunjukkan bahwa inilah PDF kita. Jadi ini sudah jelas bahwa dia adalah fungsi densitas peluang. Karena kita sudah mendapatkan nilai C yang membuat fungsinya sedemikian rupa sehingga menjadi 1. Betul kan? Betul, Pak. Betul nggak, Za? Betul. Oke. Terus yang tadi B itu pertanyaannya apa, Za? Kita harus mencari apa? Ekspektasi. Ekspektasi X. Rumusnya gimana? Integral dari min hingga sampai plus hingga X dikali fx dx, Pak. Betul. Sekarang fx-nya sudah ada kan? Iya. Uraikan seperti tadi akan seperti ini, betul? Betul, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal hitung ini. Iya, integral. Tinggal hasilnya berapa. Oke, pertanyaan saja. Nilai X-nya berada di antara sampai berapa, Za? Range X-nya dari berapa sampai berapa, Za? Yang dari min 1 sampai 1, Pak, tadi. Ya, betul. Nah, berarti sekarang kalau kita nanti menghitung nilai ekspektasi X, harganya atau nilainya akan berada di antara Min 1 sampai 1. Oke, jadi kalau nanti Riza menghitung, kemudian hasilnya adalah 1 atau katakanlah hasilnya 4/3, benar nggak? Salah, Pak. Salah, karena harus lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari plus 1. Plus 1. Oke, teman-teman nanti Riza silahkan nanti dilanjutkan ya, dicari berapa nilai ekspektasi X-nya. Ya. Karena ini kan bukan pelajaran kalkulus, kalkulusnya sudah kan, tinggal menyelesaikan saja. Hanya sekali lagi batasannya seperti tadi. Nilai ekspektasi X itu pasti akan selalu ada di range dari nilai variabel acaknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah fungsi, kemudian nilai variabel acaknya berada di antara 0 dan 2, berarti nilai ekspektasinya dapat dipastikan ada di mana? 1, Pak. Antara 0 dan 2? 1? Tengah-tengah. Belum tentu, tergantung fungsinya, apakah Oh, simetris iya. atau tidak kan? Iya, Pak. Kalau tadi yang diskrit gampang bisa kita lihat sebarannya, tapi kan kalau yang kontinu belum tentu dia fungsinya fungsi apa? Fungsi yang simetris, betul nggak? Ya, jadi kita harus perhatikan. Baik teman-teman ya. Nah, kemudian selain ekspektasi, nanti akan saya persiapkan untuk video pembelajarannya yang lebih detail contohnya. Nah, tapi selain itu ada namanya momen. Momen itu ada istilahnya momen ke N. Kalau momen ke N itu ada kita sebut atau kita buat dengan atau kita cari dengan rumus untuk momen ke N itu sama saja dengan ekspektasi X pangkat N. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah untuk yang diskrit adalah sigma XI pangkat N kali P pangkat X kali P untuk X sama dengan XI. Sedangkan untuk yang kontinunya berarti integral min hingga sampai plus hingga X pangkat N kali Fx dx. Tirta. Tirta kemana nih? Ismaulida. Ismaulida ada?
Erika, Rama. Iya, Pak. Oke. Tadi ekspektasi X rumusnya apa? Ekspektasi X itu sigma XI kali P X sama dengan XI. Oke, good. Untuk yang discrete itu ya. Ya. Penulisannya bagaimana? E dalam kurung? E dalam kurung sigma XI kali P. Bukan sih. Langsung aja yang depannya aja. E dalam kurung apa? X kan? X, ya Pak. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau begitu dihubungkan dengan momen ke N, ekspektasi X itu momen ke berapa? Ekspektasi itu momen ke... Sekali lagi, lambang dari ekspektasi X apa? E dalam kurung apa? X pangkat N. Itu momen. Kalau yang Momen, ekspektasi saja. Ya Pak. X. X. Iya. Oke, berarti ekspektasi X itu momen ke berapa? Momen ke X. Pangkatnya berapa? Pangkat N. Sebentar. Kita lihat lagi. Nih. Ekspektasi X. X-nya pangkat berapa? Pangkat 0, Pak. Pangkat 0 mas 1. 1. Iya, Pak. Jadi ekspektasi itu pangkatnya berapa? X pangkat berapa? 1, Pak. 1. Berarti dengan demikian ekspektasi itu momen ke berapa? Momen ke N. Ekspektasi itu E pangkat X, betul nggak? E pangkat X. Ini ekspektasi kan? Iya, Pak. Berarti X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1. Ini rumus momen ke N. Momen Iya, ke Pak. N, rumusnya apa? X pangkat N. X pangkat N. Jadi kalau ekspektasi X-nya pangkat 1, berarti dia momen ke berapa? Momen ke 1, Pak. Momen ke 1. Kenapa mesti lama mikirnya? Iya, Pak. Agak bentar-bentar, Pak, saya. Oke, kalau saya mencari E pangkat X kuadrat, berarti momen ke berapa itu? Kedua, Pak. Kedua. Oke, jadi momen pertama itu adalah ekspektasi, ya. Ya. Nah, sekarang momen kedua dipergunakan untuk apa? Momen kedua dipergunakan untuk mencari nilai varians. Ini rumus yang atasnya nanti silakan diplototin sama teman-teman. Karena dengan metode momen kita bisa mencari nilai variansi itu adalah, silakan dibaca. Apa bacanya? Ayo lanjutin. Sigma XI. Yang bawah aja, yang paling bawah. Var X Over X sama dengan EX kuadrat dikurang EX. jangan X atau ekspektasi Ekspektasi X kuadrat dikurangi dikurang ekspektasi X kuadrat juga, Pak. beda bacanya dong, Ram. Nah, Ya, Pak. ulangi. Var X Ya, sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi kurangi. ini Pak. Ekspektasi apa tuh? Ekspektasi varian X. Dengerin. Varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Di kuadrat. Perhatikan, kalau ekspektasi X kuadrat itu momen keberapa? Kedua. Kalau ekspektasi X itu momen keberapa? Ke satu. Ke 1, tapi kemudian dikuadratkan. Artinya varian itu adalah momen kedua dikurangi momen keberapa? Ke 1. Tapi harus dikuadratkan. Oh iya, Pak, ya, Pak. Itulah varian. Ya, teman-teman. Baik, lihat sekarang. Oke. Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk mencari varian untuk metode momen. Nanti saya siapkan contohnya di video lainnya. Nah, sekarang berarti perhatikan juga nanti ada sifat dari ekspektasi X. Kalau X itu misalnya kita mencari ekspektasi AX plus B, maka kita bisa menghitungnya dengan cara A kali ekspektasi X plus B. Ya, kalau A-nya sama dengan 0, kemudian ekspektasi AX plus B-nya menjadi ekspektasi B itu sendiri, dan itu akan berharga B, karena ekspektasi dari konstanta itu akan merupakan konstanta itu sendiri.
Ya, kalau X itu variabel acak, ya, kalau konstanta berarti konstanta, kalau dari ekspektasinya sama dengan ekspektasi itu sendiri. Kemudian kalau sifat varian, teman-teman akan ketemu nanti varian AX plus B akan sama dengan A kuadrat kali varian X. Nanti saya siapkan juga contoh dari perhitungannya. Oke, selain itu, ada namanya fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen juga sama, itu pada prinsipnya nilai ekspektasi, tapi ekspektasinya adalah untuk nilai E pangkat TX. Jadi eksponensial TX. Jadi kalau untuk yang diskrit berarti sigma E pangkat TXI kali peluang X sama dengan XI. Kalau untuk yang kontinu berarti integral min ta hingga sampai plus ta hingga E pangkat TX kali peluang X dx. Selain fungsi pembangkit momen, ada fungsi karakteristik, rumusnya hampir sama, hanya bedanya adalah untuk fungsi karakteristik ini ada ditambahkan nilai atau bilangan karakteristik I di depannya, seperti itu. Oke, nah tapi yang ini biasanya tidak sering atau tidak pernah keluar di ujian, jadi teman-teman bisa tenang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, itu saja. Nanti akan saya mulai masukkan video di LMS. Tolong sekali lagi, karena kelas ini relatif terlalu banyak menurut saya yang tidak menyelesaikan tugasnya. Tolong perhatikan baik-baik secara individu ya, kehadiran di Igrasias dan sesama teman-teman yang lain untuk saling mengingatkan. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Rama, ada pertanyaan Rama? Belum Pak. Oke, Sandy ada pertanyaan? Ya, Pak. Fahmi ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, Erika kayaknya ketiduran. Erika ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, mungkin Ya. untuk UTS-nya apakah ada kisi-kisi Pak? Atau Kisi-kisi bahasan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 aja gitu. baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti gini, saya akan coba upload buat teman-teman contoh pengerjaan untuk Propstat UTS ya, Ya, serta Pak. kumpulan soalnya. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu tetap yang lebih penting lagi tetap semangat untuk terus belajar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya.